Baik, sore hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, ini merupakan pertemuan ke-7. Ya, alhamdulillah akhirnya terlaksana juga apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, jadi seperti yang sudah kita sebutkan dari awal, bahwa perkuliahan kita itu adalah selang-seling antara daring dan podcast, sementara yang ke-7 adalah refresh. Kita mencoba untuk mengulang perkuliahan 1 dan sampai dengan terakhir, dan kita mencoba mencari benang merahnya, artinya keterkaitan satu dengan yang lain. Terus juga yang saya harapkan dalam kesempatan ini, karena kita hanya bersifat mengulang, ya, jadi saya lebih banyak menginginkan ada dialog, ya kan, karena habis kuliah ke-7 kan kita UTS ya, jadi supaya UTS-nya itu benar-benar hasilnya memuaskan, ya. Dan kayaknya suara saya nggak terlalu kedengeran ya. Iya, Pak. Ya karena yang penting kan di sini. Yang penting kan kerekam. Kan nanti kamu bisa lihat lagi. Soalnya kalau saya ngomong kencang-kencang, kalau segini kekencangan nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran sedikit. Iya. Ntar juga lama-lama naik kok. Biasa orang kalau belum panas ya. Yep. Penyanyi rock aja kalau belum panas kan masih anteng, ntar kalau udah panas ya jejing kerakan apa jungkir balik dia di stage ya. Jadi pertama kita merupakan pertemuan yang saya harapkan menjadi silaturahmi, karena sejak awal perkuliahan kan mungkin Anda itu belum pernah ketemu, belum pernah kenal satu sama lain. Ya, saya katakan mungkin ya karena mungkin aja ada dosen lain yang sudah punya acara yang sama, entah di mana saya kan nggak tahu ya. Tapi karena situasinya memang masih seperti ini ya, pertemuan seperti ini menjadi sangat penting, karena kita kalau normal kan ketemu di kelas setiap hari ketemu, tapi kalau sekarang kan udah pertemuan ke-7 berarti kan sudah 7 minggu ya. Sayang sekali teman-teman ada yang berhalangan hadir ya, kalau nggak kan semuanya bisa kumpul. Kemarin saya juga dengan anak mahasiswa 1A akuntansi juga sama, mereka kebetulan ada yang orang tuanya punya restoran, jadi mereka tinggal saya yakin bukan gratis, tapi artinya ada tempat lah di bawah rumah makan, di atasnya ada seperti aula kayak gini juga, tapi nggak terlalu gede kayak gini, cukup tapi pesertanya 23 orang. Kalau kamu jadi teman saya di Facebook kan selalu saya upload itu hasil-hasil. Baik, saya mengharapkan pada kuliah kali ini kita banyak tanya jawab ya. Jadi intinya perkuliahan kita yang berjudul aspek hukum dalam ekonomi Islam itu tujuannya tentu adalah mencoba untuk mengkaji ya, apakah di dalam ajaran Islam itu juga sudah mencakup semua persoalan-persoalan yang mengatur aktivitas ekonomi. Karena yang kita tahu aktivitas ekonomi kita di Indonesia ini kan lebih mengacu kepada sistem kapitalistik, karena kita peninggalan Belanda ya, sehingga lebih banyak sifat individual material ya, yang dibawa oleh sistem kapitalistik dan menjadi corak dari ekonomi kita ya. Masih banyak kebijakan-kebijakannya yang lebih bersifat
materialistik, kapitalis, dalam arti lebih mengejar kepada keuntungan. Sementara yang diajarkan oleh Islam dalam beraktivitas ekonomi kan bukan keuntungan semata-mata, tapi lebih bersifat kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya dasar fondasi ekonomi Islam adalah tolong menolong dalam hal melakukan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan, bukan tolong menolong dalam meningkatkan kejahatan dan aniaya. Jadi jelas, itu dasar pertama, bahwa ekonomi Islam tidak mengejar keuntungan semata-mata, tapi lebih bersifat untuk saling tolong menolong. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi karena memang sekarang refresh, jadi saya ulang lagi. Yang kedua adalah bahwa di dalam ekonomi Islam itu, selain prinsip tolong menolong, adalah bahwa apa yang kita lakukan ini bukan karena didasarkan pada kelangkaan sumber daya. Kita tahu bahwa dalam ekonomi kapitalis itu yang jadi dasar adalah kelangkaan sumber daya, sehingga bagaimana caranya dengan modal yang sesedikit mungkin bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar mungkin. Dasarnya begitu, karena sumber dayanya terbatas, manusianya makin banyak, maka bagaimana caranya dengan yang sumber sedikit ini bisa menghasilkan yang sebanyak-banyaknya. Ya, sedangkan Islam tidak mengenal kelangkaan sumber daya. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, artinya menjadi pengelola. Apa saja yang ada di bumi ini silahkan, mau itu yang ada di darat berupa tambang-tambang ataupun perkebunan, kehutanan, perkebunan atau kelautan, bahkan yang ada di udara juga. Yang ada di udara maksudnya ya seperti perekonomian sekarang ini kan, dengan pesawat terbang dan sebagainya. Jadi artinya semua sumber daya di darat, di laut, di udara itu dipersilahkan oleh Allah untuk digali. Makanya kemudian perintah yang pertama dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Artinya kita bisa menggali semua itu kalau kita benar-benar rela atau ikhlas atau eager, bersemangat untuk membaca. Membaca artinya bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca alam semesta ini, termasuk juga membaca fenomena, membaca gejala, membaca pengalaman, membaca sejarah, dan macam-macam. Ya, jadi artinya kita diminta untuk belajar dan belajar. Islam itu sangat meninggikan ilmu pengetahuan. Makanya kemarin yang saya sebutkan di dalam masyarakat madani, tapi belum saya upload ya. Udah, tapi kemarin kan masyarakat madani juga kan ya, kalau nggak salah ya. Dalam masyarakat madani itu yang dipentingkan adalah perkembangan ilmu pengetahuan, karena disitulah akan menjadi dasar bagi manusia untuk bisa mengelola bumi dan isinya. Ya, jadi didorong umat Islam itu untuk pintar, untuk kaya. Bahkan almarhum Buya Profesor Dr. Hamka, mungkin Anda pernah dengar namanya. Beliau menyebutkan bahwa umat Islam itu kalau mau Islam itu bergaung, bermanfaat, ya, dan bisa membuktikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu manusia itu, umat Islam, satu harus pinter. Kalau nggak pinter gimana bisa nolong orang, ya kan? Hanya dengan pinter bisa membantu orang lain di dalam bidang-bidang masing-masing. Ya kalau kita sama-sama katakanlah average, rata-rata ilmu pengetahuan ya segitu juga, wawasannya segitu juga, otomatis lah apa yang ditolong sama. Jadi bisa menolong berarti kita harus ada lebih di atas. Karena hanya orang pinter yang
omongannya didengerin. Ya, Suryani sakit datang ke dokter. Emang kamu tahu sama dokter tuh dikasih obat apa racun? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi karena dia orang pinter, yakin aja, minum aja. Suryani, ini obat kamu makan sehari 10 kali. Kaget 10 kali. Kamu mau sembuh nggak? Mau nggak mau, nurut aja. Walaupun nggak masuk akal 10 kali. Tawan manis kan sayang dokter gitu kan. Nurut kamu, karena ke orang pinter. Ya, kemudian Chandra datang ke dukun untuk apa? Melet ceweknya misalnya gitu ya Chandra. Untuk melet kekasihnya. Kata dokter, kamu harus mandi kembang tengah malam ya. Nurut aja, walaupun secara logika mandi kembang tengah malam kan meriang ya. Betul nggak? Meriang, tapi karena orang pinter, nurut aja, suruh mandi kembang tengah malam. Selain itu Chandra, kamu cari ayam yang serba hitam. Bulunya hitam, paruhnya hitam, mukanya hitam, ya sampai kotoran juga hitam. Cari. Apa itu ayam cemani ya? Mahal. Nggak mau peduli, mau sukses nggak? Tawan siapa sih, kan saya orang pinter gitu kan. Nurut aja. Berarti orang pinter itu omongannya didengerin. Ya kayak kamu aja mau datang sekarang ini kan karena menganggap saya dosen, orang pinter kan. Kalau kamu anggap saya nggak tahu masalah ini, ngapain gue datang ke situ gitu kan? Kan kok mau-mauan kamu udah kerjain, suruh datang ke sini sekarang. Harusnya kamu sore-sore ini lagi nyantai di rumah kok. Tapi mau, kenapa? Ya karena dianggapnya dosen itu orang pintar, ngerti. Jadi kata Buya Hamka, kalau kamu pengen omongan kamu didengerin, please to become the clever man. Jadilah orang pinter. Kalau orang pinter itu omongannya biar ngaco didengerin. Satu. Yang kedua, kata Buya Hamka, jadilah kamu tuh orang kaya. Orang kaya itu pasti didengerin orang. Orang tuh ada gula, ada semut. Coba kamu melarat nggak ada mau temenin. Ntar dia malah ngutang sama gue gitu. Malah ketakutan diutangin. Tapi kan orang kaya, didatengin orang. Iya kan, didatengin orang kalau orang kaya. Nah, ada satu penelitian begini. Ada 2 kelompok anak kecil. Ya. Untuk menguji bener nggak pendapat ini bahwa orang pinter tuh orang kaya itu pasti lebih dianggap ketimbang orang miskin. 2 kelompok ini akan diminta untuk memperagakan satu tarian yang sama. Bedanya orang kaya itu, kelompok anak orang kaya dilatih bener-beneran. Ya. Sementara terbalik, anak orang miskin dilatih bener-beneran. Sementara orang kaya biarin aja. Ininya dia, inisiatif dia. Begitu tampilin, yang mendapat sorak siapa? Yang orang kaya. Orang miskin mana mungkin dia mampu manggil pelatih. Padahal mereka dilatih. Gak mungkin mereka sanggup manggil pelatih. Maka yang dapat aplaus justru orang kaya, karena orang tahu. Gitu loh. Coba aja lah kita lah. Nggak usah jauh-jauh dengan penelitian seperti itu. Kamu lagi susah, ada temen yang datang nggak? Nggak ada. Ya kan? Pipeh lagi kaya, dapat lotre 1 miliar. Banyak yang datang nggak? Banyak. Ini saudara kamu, ini paman kamu, ini bibi kamu. Iya kan? Ada ngaku saudara semua, tapi kalau lagi melarat bodo amat, boro-boro. Nah gitu. Jadi kata Buya Hamka, jadilah kamu orang kaya. Yang ketiga, jadilah kamu orang yang punya kedudukan, pejabat. Jadi kalau jadi pejabat tuh biarpun ngomong ngaco didengerin orang. Ya kan, Fadli John karena dia anggota DPR ngomong ngawur-ngawur, orang dengerin aja. Ya kan, orang DPR ngomong seenaknya aja didengerin aja, malah rame terus di medsos. Karena apa? Karena pejabat. Coba yang ngomong Pak Sani, siapa yang mau dengerin? Nggak ada yang meliput. Iya kan, nggak ada yang meliput, siapa yang mau masukin ke medsos? Ngos-ngosan saya lempar di medsos juga yang nonton cuma 1-2 orang. Nah buktinya apa? Capek-capek saya bikin podcast yang nonton 1,5 menit. Ya, realitas loh. Saya kadang-kadang bingung, ini anak mahasiswa katanya mau pintar. Ya.
Katanya mau pinter, tatap muka udah jelas tidak boleh. Terus kemudian daring, bete, baca buku ge henteu. Dibikinin podcast, saya cek di medsos, di YouTube, rata-rata ditonton 1,5 menit. Jadi sarjana apa 1,5 menit? Ini bukti, berarti kita ini belum menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadilah kamu orang pinter. Sering saya katakan bahwa yang namanya informasi, ilmu pengetahuan itu ibarat di otak kita itu adalah laptop ini. Kalau kamu sering input, maka kamu gampang manggilnya. Ada. Ya, Pipe nggak pernah masukin laptopnya dari beli sampai sekarang masih kosong, nggak ada isinya apa-apa, nggak ada data apa-apa. Kamu manggil info sampai ngos-ngosan nggak bakal keluar gitu. Otak kita kayak gitu. Kalau nggak pernah ada yang kita input, apanya yang mau keluar? Tapi kalau kita input itu otomatis keluar. Otomatis keluar. Jadi jadilah kamu orang kaya, jadilah orang pintar, jadilah orang yang punya jabatan. Karena orang punya jabatan itu artinya kamu jangan jadi orang yang remeh-temeh gitu loh. Yang dicuekin orang, adanya sama aja dengan nggak adanya. Adanya nggak dipikir, nggak ada juga orang nggak mikirin. Datang nggak kelihatan muka, pergi nggak kelihatan punggung, sama aja bohong, kayak siluman jadinya kan. Nggak diindahin orang, jangan dong, jangan kayak gitu. Oke, berarti ketika kita bicara tentang aspek hukum dalam ekonomi dengan landasan yang kedua tadi, yaitu apa tadi saya katakan, bahwa di dalam ekonomi Islam ini yang pertama adalah tolong menolong, terus yang kedua, Bu, Ibu, ini ngelamun nih. Saya ngomong yang ini ngelamun sama aja bohong. Apa yang kedua tadi? Tariani? Bukan? Hah? Orang yang bertakwa? Bukan. Dalam ekonomi Islam, satu dasarnya adalah tolong menolong. Kedua, kamu bawa catatan apa yang dicatat pura-pura doang? Pura-pura doang nyatet. Kalau catat udah tahu dong yang kedua apaan. Ayo, apaan tadi yang kedua? Hah? Apa? Silaturahmi. Apa hubungannya ekonomi silaturahmi? Ayo, pura-pura nulis semuanya supaya kelihatan di video itu lo pada nulis rajin, padahal mah gitu. Ya, apa aja yang kedua? Ya, sama aja. Ini matanya melotot pakai ikan asin kayak pada nggak ngelihat. Ikan asin mata melotot tapi nggak ngelihat. Apa yang kedua? Satu, tolong menolong. Yang kedua, bahwa kita tidak terikat pada kelangkaan sumber daya. Ya nggak, Bu? Oh iya. Islam tidak terikat kepada kelangkaan sumber daya. Yang penting pinter, yang penting cerdas. Maka kita bisa mengelola bumi dan seluruh isinya, ya kan? Yang ketiga, prinsip dalam ekonomi Islam itu adalah ya, kita itu yakin bahwa semua apa yang ada di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kita pertanggungjawabkan. Jadi kita akan bersikap hati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi. Artinya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan ekonomi itu tolong menolong dalam hal kejahatan dan aniaya. Berarti kita nggak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan cara curang, dengan cara yang melanggar hukum, dengan cara merugikan orang. Maka berbeda dengan kapitalis yang dalam rangka memperkaya dirinya sendiri seringkali memperbudak orang lain, ya kan? Dalam Islam nggak boleh kita itu mau ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya kerja rodi, ada yang namanya kerja lembur nggak dibayar. Islam justru mengajarkan ketika orang sedang bekerja maka sebutkanlah upahnya dan bayarkan sebelum keringatnya kering.
ya kan? Nah, berarti Islam itu sangat mementingkan apa namanya kehati-hatian di dalam melaksanakan transaksi. Kenapa? Takut semuanya itu akan dicatat, dan bahwa kekayaan yang kita dapatkan nanti itu ada haknya orang lain, zakat, sedekah, ya kan. Sementara kan kalau orang kapitalistik nggak mikirin itu, yang penting dia merasa warga negara, udah bayar zakat ya udah. Orang miskin, fakir miskin itu urusan negara. Jadi mereka nggak peduli, mereka individualistik, yang penting diri sendiri kaya, orang lain masa bodoh. Bahkan untuk mencapai kekayaannya itu mereka tidak segan-segan mengeksploitasi orang lain. Islam nggak mungkin kayak gitu. Oke, terus kemudian yang apa juga jadi dasar di dalam hukum Islam adalah bahwa kesejahteraan itu bukan kesejahteraan individual, tapi kesejahteraan bersama. Karena dalam Islam itu yang dipentingkan adalah hablum minannas sebelum hablum minallah. Perbaiki dulu hubungan sama sesama manusia, baru nanti hubungan dengan Allah bisa dijaga, diperbaiki. Anda orang kaya terus kemudian sering pergi haji, ya tapi pelit, itu nggak ada gunanya, percuma. Karena yang diinginkan oleh Islam adalah kesolehan sosial, bukan kesolehan pribadi, bukan kesolehan individual. Jadi tidak ada gunanya sholat sampai jidatnya hitam. Kan ada orang jidat sampai hitam gitu ya, wah supaya kelihatan orang soleh kali tuh, jidatnya dihitemin balak karena ada garis 2 gitu. Mungkin waktu sujud dipentok-pentokin kali itu, jeder gitu ya, supaya kelihatan soleh. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, dalam Al-Quran bilang pada wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Yang dimaksud tanda-tanda bekas sujud dalam Islam adalah omongan orang, omongannya itu loh. Terus kemudian perilakunya, apakah dia siap nolong orang lain, apakah dia ngomongnya santun, apakah dia ngomongnya bohong, apakah dia ngomongnya itu suka menyebar fitnah, hoak dan sebagainya. Itu kalau orang yang sholat akan terlihat. Kenapa? Dimulai dengan Allahu Akbar, berarti dia benar-benar menjalani bahwa kehidupannya itu adalah dalam rangka membesarkan nama Allah. Terus kemudian diakhiri dengan salam, artinya kita harus menebarkan keselamatan, kesejahteraan orang-orang yang ada di kanan kiri kita, sekeliling kita maksudnya. Jangan dicari-cari kesalahan kanan kiri doang, belakang enggak dong, bukan gitu maksudnya. Keseluruhan perlambangannya kanan kiri. Artinya gitu. Kan kita sholat dimulai dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maksudnya apa itu? Ya maksudnya melakukan sesuatu dengan meniatkan kepada Allah, lalu nanti diakhiri dengan menebarkan rahmatan lil alamin. Itu yang diminta Islam. Tapi yang terjadi sekarang ini kan aneh-aneh nih. Ya. Kita umat Islam ini banyak diserang baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam orang kita sendiri yang saya sering bilang tidak menampakkan wujud Islam yang sebenarnya. Akibatnya Islam itu seolah-olah garang. Islam itu seolah-olah maunya marah melulu, maunya berantem melulu. Kan begitu kelihatannya nih. Terus seolah-olah umat Islam itu egois, mau menang sendiri. Ya, mentang-mentang mayoritas. Kemarin Majelis Ulama mengeluarkan ijtima ulama, mungkin pernah dengar ya, ijtima ulama kemarin itu. Salah satunya adalah mengenai pengaturan penggunaan toa. Saya dari dulu tuh, waktu dari SMA, saya kan remaja masjid sebelum saya saya pernah bilang saya itu ketua remaja masjid juga. Saya itu paling marah kalau orang pakai toa sembarangan. Ya, di masjid itu yang diperlukan hanya azan, selebihnya nggak usah.
Kalau mau ngaji silakan sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, bawa untuk kamu sendiri atau sekeliling kita sendiri. Gunakan tawa untuk dalam aja, internal aja, nggak usah setiap saat kita mesti dengerin orang ngomong ini ngomong itu, kemudian setel apa macam-macam. Tiap orang juga punya hak dong. Hari Minggu ya mau baca Quran monggo, dari subuh sampai mau subuh lagi monggo, tapi sendiri aja kan, inilah yang penting. Setelin kenceng-kenceng, dia sendiri lagi ngapain, dia sendiri lagi santai-santai depan rumah ngerokok, orang suruh dengerin Quran, orang lain terima tamu jadi teriak-teriak karena suaranya harus berlawanan dengan itu. Saya pernah waktu tinggal di Bekasi, baru aja nikah, anak saya baru umur sekitar bulanan. Itu saya tegur itu pengurus musola, padahal saya sendiri sekretaris pembangunan, cuman beliau ketuanya. Saking enaknya dia pakai mic itu, bahkan manggil anaknya aja pakai mic, kan kurang ajar itu. Mita kesini gitu. Masya Allah, manggil siapa aja pakai mic, saya tegur. Wah, saya mau ditonjok meleset, dia tangannya kena jendela pos hansip, langsung sobek berapa sobekan. Bodo amat. Ya, terlalu emosi rupanya, nonjok saya tapi meleset, kenanya jendela, langsung sobek, langsung heboh. Artinya sebelum yang Ijtima Ulama yang 2021, dari dulu saya udah bilang, penggunaan mic itu mbok ya yang enak gitu loh. Masa orang nggak punya hak untuk nonton TV, untuk nerima tamu, kalau dia mau karaokean hari Minggu mah nggak boleh. Apalagi orang-orang yang non muslim kan merasa terganggu dong, karena kita mayoritas, kita seenaknya aja, itu yang terjadi. Itu nggak boleh. Dalam Islam itu tidak ada diskriminasi dalam arti berbuat seenaknya. Justru perlihatkan bahwa Anda itu karena besar maka mengayomi yang kecil. Itu yang masyarakat madani, bukan berarti yang kecil kemudian diperlakukan seenaknya aja. Itu mah justru itu pandangan kapitalis, di mana dalam kampanye, dalam pemilu mereka maunya dapat mayoritas terus kan, menang pemilu mayoritas suara kan, itu kan apa-apa mayoritas. Islam enggak. Makanya waktu Rasulullah wafat, siapa pengganti beliau kan dimusyawarahkan. Siapa nih pengganti Rasulullah sebagai Amirul Mukminin? Bukan voting, ayo jumlah gede-gedean siapa, yang menang siapa, Golkar apa PDIP. Bukan itu. Islam itu adalah musyawarah. Ya. Oke, jadi itu pokok-pokok apa ekonomi Islam yang harus kita pahami. Ya. Coba apalagi tadi catatannya, satu, tolong menolong. Dua, tidak tergantung pada kelangkaan sumber daya. Tiga, semua harus dipertanggungjawabkan. Empat, kesejahteraan bersama dan bukan individualistik. Lima, dalam kekayaan itu ada haknya orang lain, diminta atau tidak diminta. Jadi kalau orang miskin ini diam-diam aja bukan berarti nggak usah, dia tenang-tenang aja nggak minta kok. Jangan nyuruh orang jadi pengemis. Islam tidak membolehkan mengemis. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan gitu kan? Nah, itu ekonomi Islam. Ya, pakai ini Neng, biar kencang suaranya. Tolong. Oh iya, maksudnya. Abah mau nanya terkait barusan Abah bilang dalam Islam itu tidak ada ajaran untuk mengemis. Nah, kan suka ada tuh Abah di lampu merah atau misalkan di angkutan umum ada yang minta-mintain buat masjid. Nah, itu tuh hukumnya gimana sih, Bah? Ya, seringkali untungnya orang Indonesia ini orangnya pemurah. Orangnya sangat gampang terharu. Ya, maka kalau ada orang datang kepada kita, apalagi udah bawa anak kecil panas-panasan, ya otomatis kita terharu dan ngasih.
Tapi pengalaman justru menunjukkan bahwa sebenarnya kenapa dilarang oleh pemerintah untuk memberikan kepada mereka? Karena itu sindikat. Sindikat dalam arti ada organisasi yang mengelola pengemisan ini. Sehingga mereka di drop di suatu tempat, disebar ke sana kemari, nanti mereka kumpul lagi. Di sini mengemis, di sana mereka di kampungnya orang-orang kaya. Satu. Terus yang kedua, pernah nggak Anda mendengar berita bahwa dari kotak-kotak amal yang disebar ke tempat itu, ke masjid-masjid, sebanyak 220.000 kotak, itu ternyata miliaran loh, ratusan miliar, dan dikirim ke justru untuk teroris. Wallahu a'lam benar apa enggaknya, tapi yang jelas kita lihat ininya aja lah, bahwa orang Islam tuh begitu gampang ngeluarin duit dan disalahgunakan oleh orang lain, itu intinya. Entah tuh duit kemana kita nggak mau tahu lah, kita nggak tahu, susah, urusan polisi itu. Tapi yang jelas bahwa orang Indonesia itu ternyata begitu gampang untuk dibuat terharu, ya kan? Sehingga kita bagaimana bersikapnya, bukan nggak boleh itu kita memberi kepada mereka, bahkan harus. Tapi lihat-lihat deh, selain kita masih banyak keluarga kita kan ada yang mungkin dalam kesusahan, tetangga kita, lingkungan RT kita, yang jelas memang nyata mereka susah. Ngapain mikirin yang jauh-jauh, yang entah dari mana itu orang. Kadang-kadang masuk ke kampung-kampung kita juga kan, mobil itu entah dari mana ya, minta sumbangan untuk di kampung mana, itu nggak yakin juga itu apa bener, apa cuma mereka itu nyari sumbangan ke sana kemari. Sifatnya orang Indonesia memang seperti itu, makanya gampang sekali dimanfaatkan, ya. Makanya pemerintah kemudian melarang, jangan berikan kepada pengemis. Karena apa? Karena di samping tidak mendidik, kita juga tidak tahu itu benar atau enggaknya. Bahkan yang namanya anak bayi itu disewain, ya kan? Anak bayi disewain untuk supaya apa? Supaya kita jadi terharu dan ngasih. Nah itu kan, ini hukum ekonomi juga, ada demand, ada supply, ya kan? Artinya kita mau menerima karena ada yang meminta, maka sepanjang ada yang meminta kita terus menerima, akibatnya nggak ada habis-habisnya. Maka jalan satu-satunya adalah stop untuk memberikan yang di lampu merah, tapi berikan kepada sekeliling kita yang terdekat, saudara kita, kerabat kita. Itu lebih bagus daripada yang nggak jelas gitu ya. Lain halnya kalau apa namanya, ya semua juga kan niatnya kan untuk lillahi ta'ala. Tapi kalau lillahi ta'alanya kita kemudian disalahgunakan oleh orang, kan itu yang nggak benar. Oke, jelas ya? Oke, bagus. Ada lagi, silakan. Ada lagi, hidupkan pertanyaan-pertanyaannya, karena kuliah kan udah kita dapatkan. Yuk. Jah, ini biasanya sering nanya, silakan Jah. Hah? Udah? Apa? Ada nggak? Oh, belum ada. Yang lain? Situ saya nih. Belum. Ya, kita lanjut dulu. Maka karena aktivitas ekonomi itu merupakan suatu hal yang mendatangkan keuntungan, dan seringkali yang namanya manusia itu punya kecenderungan untuk serakah, dan kita sudah mempelajari sejak awal perkuliahan bahwa manusia itu dari nenek moyangnya aja, dari zaman Kabil dan Habil itu udah ketahuan bahwa manusia itu selalu tergiur, tertarik untuk selalu menimbun hartanya. Yang kedua, dia nggak pernah puas, lalu kemudian dia cenderung untuk mendapatkan hartanya orang lain. Dan ketika dia berminat seperti itu, dia nggak akan segan-segan untuk ngambil, walaupun dia tahu itu melanggar hukum, ya kan? Dan seringkali juga sampai mengalirkan darah, dia nggak peduli. Ya contohnya Kabil Habil itu kan. Berarti manusia hidup memang diperlukan hukum, ya. Hukum adalah peraturan atau ketentuan, bisa tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian juga fungsinya adalah mengatur bagaimana supaya masyarakat itu bisa bertingkah laku yang
baik, tidak merugikan orang lain. Jangan menyinggung haknya orang lain. Kemudian yang namanya hukum pastinya ada sanksi, gitu kan. Hukum kita tahu jenis-jenisnya, ada hukum perdata. Hukum perdata itu mengatur hubungan antar individu, antar warga negara. Kemudian hukum pidana. Hukum pidana itu mengatur hubungan antar warga negara dengan negara. Ya. Kemudian ada hukum administrasi. Ya, kemudian ada hukum tata negara dan sebagainya. Intinya untuk bidang masing-masing itu fungsi hukum adalah untuk terciptanya kepastian, terciptanya keadilan, terciptanya ketertiban, terciptanya kesejahteraan. Karena kalau orang hak-haknya dilanggar, ya otomatis tidak mungkin sejahtera. Orang capek-capek kerja, hasilnya diambil orang lain atau ditipu orang lain. Hukum juga pastinya akan ada sanksi bagi tiap pelanggaran. Ya. Itu hukum keduniaan. Sementara hukum yang diatur oleh agama Islam itu terbagi-bagi hukumnya itu. Yang pertama adalah wajib. Mimi, apa artinya wajib, Mimi? Harus dilakukan. Pakai itu. Apa itu wajib? Kalau nggak salah ya Mbah, wajib itu sesuatu hal yang harus dilakukan. Nggak denger. Wajib itu sesuatu hal yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Itu kenapa Lalar ngehubungin kamu sih? Sesuatu yang harus dilakukan. Artinya kalau sampai ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa atau mendapatkan sanksi. Ya. Hukum dalam Islam berbuat adil, ya, tidak mengurangi timbangan kalau dalam ekonomi, ya, terus jujur, tidak manipulatif, tidak koruptif, tidak melakukan penyelundupan, tidak melakukan pembohongan. Ya, barang yang bekas dibilang barang baru itu kan nggak boleh. Berarti wajib melakukan aktivitas ekonomi dengan cara seperti itu. Kalau sampai dilanggar berarti akan ada sanksi. Dan ingat, sanksi dalam agama Islam tidak hanya berhenti sampai di dunia, tapi juga sampai ke kehidupan di akhirat. Nyambung terus panjang. Justru kalau kehidupan dunia, kehidupan hukum perdata, hukum pidana itu selama masih hidup aja. Begitu orang udah mati, ya masa mau pidana dijalankan untuk apa? Selain wajib, berikutnya adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah hukum yang lebih baik dilakukan. Hukum yang lebih baik dilakukan. Iya, lebih baik dilakukan. Sunnah adalah anjuran, ya, anjuran dari Rasulullah, yaitu sebaiknya dilakukan. Tetapi kalau tidak dilakukan, tidak mendapat dosa. Oke, yang ketiga, apa itu contohnya sunnah dalam transaksi ekonomi menurut Islam? Misalnya, ayo, disunahkan untuk melakukan sesuatu, sebaiknya melakukan itu, tapi kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa, tidak jadi dosa. Gadai misalnya, gadai itu sunnah atau wajib? Menggadai menaruh barang?
Sunnah? Sunnah. Sebaiknya taruh barang untuk jadi jaminan. Tapi kalau memang tidak ada dan yang memberi pinjaman juga ikhlas, nggak masalah. Karena sifatnya dia adakan untuk memberi jaminan, jangan sampai hutang tidak terbayar. Artinya disunahkan ya mungkin masuk dia ke dalam yang dianjurkan kuat. Karena apa? Untuk memberi jaminan kepada orang yang menghutangkan gitu. Oke, yang ketiga dalam Islam juga dikenal makruh. Apa itu makruh? Dari sisi sini dong. Ayo, dari sisi sini yang jawab. Apa itu makruh? Siti Suryani. Ya. Nih, dalam. Apa itu makruh? Ya. Makruh itu ditinggalkan dapat dosa, dilaksanakan. Ini nanti lucu deh, saya kalau lagi mau begini-begini jadi nggak kedengeran sih. Oh ya, ditinggalkan, nggak dapat dosa, dilaksanakan, nggak dapat pahala. Makruh itu hukumnya adalah dia anjuran untuk ditinggalkan, bukan anjuran untuk dilakukan. Anjuran untuk ditinggalkan. Sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalaupun memang dilakukan, nggak masalah, gitu loh. Tapi kalau misalnya ditinggalkan, berarti akan lebih baik. Nah, dia sebagai lawan dari sunnah. Kalau sunnah akan lebih baik dikerjakan, kalau makruh akan lebih baik kalau ditinggalkan. Dalam ekonomi apa kira-kira contohnya? Lebih baik ditinggalkan. Ya. Apa contohnya dalam aktivitas ekonomi? Hah? Kebalikan dari gadai apa itu? Gadai itu sendiri hukumnya mubah. Mubah artinya boleh-boleh aja. Kamu mau gadai boleh, mau nggak mau gadai juga boleh. Hah? Berhutang, ya berhutang dalam aktivitas ekonomi yang makruh itu ya mungkin maksudnya berhutang. Kalau rasanya bisa nggak berhutang lebih baik kan. Tapi kalau mau berhutang juga nggak ada masalah kan, boleh-boleh aja. Nah itu berhutang. Boleh dalam membangun ekonomi ini ya dengan jalan hutang, boleh. Karena apa? Ya kayak negara kita lah. Negara kita ini untuk tahun depan rencana pembangunannya apa-apa, maka pemerintah kan sebelum Agustus itu sudah melakukan perhitungan. Maka disebut sebagai rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun depan. Ya. Anggaran pendapatan Indonesia dapat duit dari mana nih? Ya. Kemudian dan belanja mau dikeluarin untuk apa? Dengan proyek-proyek pembangunan macam-macam. Maka yang mungkin terjadi adalah ya yang mau dikerjakan dananya ada, berarti imbang. Tapi mungkin saja rencananya besar, uangnya nggak ada. Nah kan untuk menutupnya terpaksa ngutang, ya kan? Utang bagi negara itu adalah dasar hukumnya undang-undang. Undang-undang kita tahu bahwa membuatnya adalah itu bisa usul rancangan dari pemerintah atau usul dari DPR, tapi kemudian kedua-duanya bersama-sama membahas. Di ujungnya setelah pembahasan, maka rancangan itu disetujui oleh DPR. Setelah disetujui, lalu kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan, ditandatangani. Masuk ke dalam lembaran negara, dicatat, dikasih nomor undang-undang nomor berapa, baru setelah masuk lembaran negara dia dinyatakan sah berlaku. Maka sekarang saya tanyakan, kalau andai kata
ada anggota DPR yang teriak-teriak ngomelin presiden, katanya presiden banyak utang ke luar negeri. Masuk akal nggak sebenarnya? Kenapa? Jadi kalau kita lihat mekanisme pembuatan undang-undang termasuk dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian anggota DPR baik secara perorangan maupun secara fraksi kemudian menggugat presiden, katanya banyak-banyak bikin utang luar negeri bertumpuk. Kira-kira ini omong kosong atau gimana menurut kamu, Mbak? Menurut saya itu Pak omong kosong. Kenapa? Karena yang lebih tahu itu Pak Presiden, bukan mereka, bukan pihak anggota DPR. Oke, yang lain? Silakan. Ya. Karena setiap rancangan anggaran itu disetujui oleh pihak para pejabat Pak, seperti DPR. Jadi kalau DPR sendiri bilang kalau itu kalau misalnya presiden itu cuma menambah hutangnya negara, itu bohong, karena kan dia juga tahu kebutuhannya. Dan dia juga tahu bahwa dia harus, jadi juga menyetujui bahwa pinjaman itu ke luar negeri. Oke, benar. Karena kalau dilihat dari mekanismenya pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara seperti yang saya sebutkan tadi, di mana mungkin usulnya dari presiden dibahas bersama dengan DPR yang menyatakan setuju. Masa orang setuju nggak tahu isi sih? Kan nggak mungkin kan? Berarti kan dia udah tahu isinya kan? Sehingga dia menyetujui kan? Baru kemudian disahkan oleh presiden, dijalankan oleh presiden berdasarkan persetujuan kemudian di dalam pembangunan. Presiden merasa bahwa ini kok lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, makanya perlu utang. Itu kan persetujuan DPR, ya kan? Nggak mungkin presiden jalan sendiri. Tapi inilah politik. Kemudian dibalikan seolah-olah orang tuh lempar batu sembunyi tangan. Seolah-olah presiden sendiri yang utang seenaknya aja. Kita ini rakyat yang kagak ngerti yang dikibulin. Padahal nggak mungkin presiden itu ngutang tanpa persetujuan dari DPR. Dan presiden juga nggak bisa ngutang kalau itu di luar dari undang-undang. Ada batasannya. Maka yang seperti tadi Jiah bilang, ya nggak mungkin DPR setuju kalau dia nggak tahu isinya. Kalau dia setuju berarti dia tahu. Tapi kalau kemudian dia itu menyalahkan presiden utang banyak, itu namanya menohok kawan seiring, nyalahin orang padahal lo juga ikut di dalamnya. Inilah politik ya. Makanya saya bolak-balik bilang jangan sampai kita itu seolah-olah begini begitu padahal sebenarnya mereka juga ada di dalamnya. Ya. Gitu. Jadi utang dalam Islam memang ya seperti itu, lebih baik jangan, tapi kalaupun dilakukan berarti sepanjang memang bisa dipertanggungjawabkan, dibayar, ya silakan. Kan utang mengutang dengan gadai diperbolehkan. Kalau Indonesia utang sama orang lain kan gadai juga. Apa gadainya? Surat itu loh. Surat berharga, saya nggak tahu namanya apa ya karena saya bukan orang keuangan, tapi pasti adalah bukti bahwa Indonesia itu surat utang gitu loh, sehingga orang luar yang mau sih dia ngasih pinjam kalau misalnya nggak ada apa-apanya, ya kan? Apalagi di luar itu kapitalis, waduh, makin diutangin makin seneng, ya kan? Ini memang kalau utang terlalu banyak akibat memberatkan. Tapi juga tolong jangan cuma satu pihak yang disalahkan, apalagi yang menyalahkan kemudian orang yang juga sebenarnya ikut terlibat di dalamnya, kan aneh ya. Oke, jadi dengan demikian yang namanya hukum berfungsi itu adalah juga untuk melakukan pembatasan dan menyediakan sanksi. Oke, hukum juga bisa berbentuk tertulis, bisa juga berbentuk tidak tertulis. Kalau tertulis jelaslah hukum undang-undang, peraturan-peraturan itu umumnya tertulis. Tapi yang tidak tertulis itu biasanya hukum yang berlaku di masyarakat lokal, masyarakat setempat. Misalnya apa?
hukum adat, hukum kebiasaan. Itu biasanya tidak tertulis, konvensi-konvensi. Kayak gini deh, presiden itu menyampaikan pidato untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara itu setiap tanggal 16 Agustus. Itu nggak ada keharusannya itu. Tapi selalu 16 Agustus. Besokannya 17 Agustus baru upacara HUT RI. Tapi tanggal 16 itu beliau menyampaikan, setiap presiden mulai dari Soekarno, bukan cuma Pak Jokowi, dari mulai Soekarno, Pak Harto, semuanya itu kalau menyampaikan RAPBN untuk tahun ke depan, maka tahun ini tanggal 16 Agustus. Nah itu jadi kebiasaan-kebiasaan, nggak ada yang mengharuskan. Jadi kalau misalnya diganti jadi tanggal 20, tanggal berapa ya kita serah, tapi udah kebiasaan tanggal 16 Agustus. Nota keuangan RAPBN biasanya judulnya. Jadi tujuan hukum adalah mencapai keadilan, mencapai kepastian hukum, mencapai kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, kemakmuran. Nah kemudian yang kita tahu juga bahwa kalau dunia itu kan sumber hukum itu bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Nah sementara kalau dalam hukum Islam yang namanya sumber hukum pastilah yang pertama adalah Al-Quran, ya kan. Terus yang kedua adalah hadis, yaitu praktek apa yang disampaikan dalam Al-Quran lalu kemudian diwujudkan, dicontohkan dalam perilakunya Rasulullah gitu. Jadi kalau seperti yang sering saya bilang, kalau ada orang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu, ya memang iya, karena dalam Al-Quran cuma disebutkan bahwa sholat itu adalah tiang agama, sholat itu adalah kewajiban bagi perempuan dan laki-laki muslim, bahwa orang yang mengerjakan sholat itu akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar, bahwa sholat itu adalah kewajiban yang sudah tertentu waktunya. Al-Quran cuma menyebutkan begitu, tapi bagaimana praktek sholatnya ya lihat Rasulullah gitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang ya. Sekarang ini aneh-aneh nih, banyak nih kalau kita lihat di YouTube nih, ada sholat yang sambil joget, ada sholat yang rukunya cuma jongkok doang ya, ada sholat yang ya kayak model Syiah beda-beda, Allahu Akbar biasa begini, Allahu Akbar begini aja ya. Ada yang ruku cuma kayak jongkok gitu, kayak orang BAB, mohon maaf, masa begitu rukunya ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya, saya praktekin deh ya. Kalau kita kan biasanya yang namanya sholat itu ruku ya begini kan, ya kan, Allahu Akbar gini kan. Ada di YouTube itu Allah begini dong, lucu, ngapain ini begini ya. Jadi itu saya bilang kayak orang duduk di kloset duduk, ini nggak ada klosetnya. Iya, nggak boleh sholat itu ya, jangan diobah-obah semaunya sendiri ya. Jumlah rakaatnya juga nggak boleh dirubah-rubah, waktunya juga ya, subuh waktunya jam berapa, zuhur jam berapa ya, asar itu memang tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan secara jelas, tapi lihat Rasul. Karena apa? Rasul itu memang fungsinya untuk memberi contoh ya, makanya disebutkan oleh Allah adalah sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, uswatun hasanah ya. Oke. Dan kemudian kemarin itu juga yang Majelis Ulama itu ya, salah satu ijtima'nya ya, juga macam-macam ya, ada 12 poin itu. Ada tentang pengharaman transaksi ekonomi Bitcoin
nggak boleh pakai Bitcoin, ya. Saya nggak terlalu mendalami masalah itu. Saya kemarin udah nanya sama salah seorang dosen yang memang bidangnya itu, bahkan doktor di bidang itu, tapi beliau masih akan mempelajari dulu. Jadi kalau misalnya nanti udah siap, saya akan podcast sama dia. Jadi kita udah terima janji 2 ya. Satu dari Pak Dekan, satu lagi ini yang belum dijalanin, belajar dulu gitu. Saya nggak mau ngomong sembarangan karena bukan bidang saya. Satu tentang Bitcoin, terus kedua tentang nikah online. Boleh nggak nikah perempuannya di sini, lelakinya di sana gitu, kan banyak tuh model sekarang tuh kan, ya. Pakein dong, saya nggak denger nanti. Ada juga bukannya nikah juga ya, kalau misalnya perempuannya di dalam rumah gitu-gitu, dia dalam rumah tapi laki-lakinya di luar ijab kabulnya gitu, atau di masjid perempuannya di rumah, bukannya ada ya, Bah? Yang dibolehkan, yang diharuskan dalam pernikahan Islam itu, yang pertama tentu bagi perempuan ada wali. Wali itu yang harus pertama adalah dia bapaknya sendiri. Oke. Kalau bapaknya sudah nggak ada, boleh diwakili oleh saudaranya laki-laki, baik adiknya maupun abangnya. Kalau dia nggak punya saudara laki-laki, maka kakeknya. Kalau kakeknya udah nggak ada, baru pamannya. Kakeknya itu dari ibunya atau dari ayahnya? Pokoknya kakeknya, dari ayah maupun dari ibunya. Oh, sama. Ya. Dari ibunya juga bisa. Ya, pokoknya dari kakeknya. Nanti saya koreksi lagi deh. Yang penting dari kakeknya, ya. Tapi dalam Al-Quran ada kok disebutkan itu. Ya, terus kemudian abangnya, pamannya kalau nggak ada juga. Berarti syarat pertama pernikahan itu harus ada wanitanya, ada kedua mempelainya, terus kemudian ada walinya dan ada saksinya minimal 2 orang. Yang paling penting lagi adalah dia harus dalam satu majelis. Satu majelis artinya harus di sini juga. Nggak boleh di sana. Kenapa? Karena nggak boleh ada delay. Kamu lihat kan kalau misalnya nikah, setelah si ini mengucapkan penghulunya begini, ngomong macam-macam kan disentak ya. Disentak terus kemudian saya terima nikahnya gitu kan bagi laki-laki. Makanya di sini andai kata dia terbata-bata aja nggak boleh, belum sah. Dia lancar baru sah. Tanyakan sama orang-orang, sah tidak sah gitu kan. Artinya ini bagaimana mungkin akan terjadi akad nikahnya itu kalau delay di sana, apalagi kalau di sini waktunya malam, di sana siang, di sana malam, di sini siang, waktunya beda dong. Nggak boleh. Kalau mendesak, Tidak satu majelis. kalau mendesak, Ya? kalau mendesak, Kalau apa? mendesak. Nikah kok Kayak mendesak. coba, kayak kemarin kan ada yang COVID gitu istrinya. Yang boleh itu si mempelai pria diwakilkan. Diwakilkan untuk membacakan aja, bukan diwakil, tapi yang tetap suaminya yang di sana. Boleh itu diwakilkan gitu. Itu yang kayak gimana ya, Bang? Ya. Gimana Bang maksudnya? Yang mau diwakilkan itu. Pembacaan ininya, ijab kabulnya diwakilkan oleh orang lain boleh. Tapi statusnya tetap sama suaminya, bukan orang ini kemudian jadi ganti lakinya, enggak. Boleh diwakilkan. Gitu loh. Ya, wali tetap. Walinya tetap, cuman ada yang mewakilin untuk mengucapkan doang gitu. Bukan berarti haknya beralih, bukan. Oh, berarti misalkan Kinder nikah udah gitu karena nggak bisa diwakilin sama Chandra, tapi tetap suaminya yang suami Iya, Kinder gitu. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya? Enggak. Syaratnya yang mewakili. Ya pastinya ada persetujuan dari suaminya dong. Enggak, keadaan apa yang memaksa? Iya yang Ya itu tadi, karena mungkin suaminya itu ada di mana gitu, tidak bisa hadir pada saat yang sama. Dia harus hadir dalam satu majelis yang sama, tidak boleh ada jeda. Jadi pengucapan ini dengan ini harus langsung, tidak boleh terhambat. kalau perempuannya yang kepisah, Perempuannya udah, yang nggak dalam satu majelis gitu, perempuannya misalkan lagi ya sama aja lah kondisinya kan, sama aja kondisinya.
Iya. Berarti untuk dia mengucapkan itu ya boleh diwakilkan. Ini menurut Majelis Ulama yang kemarin loh. Ya, Majelis Ulama mau memfatwakan kayak gitu ijma'nya. Jadi boleh diwakilkan, tapi nikah online itu tidak dibolehkan karena tadi tidak satu majelis, kedua waktunya beda. Waktunya beda. Gitu. Sini dengan Amerika di sini jam berapa ini? Kalau jam 3 ini berarti beda 12 jam, misalnya jam berapa? Kan beda waktunya itu. Nggak boleh, harus sama gitu. Pada waktu yang sama. Oke, terus kemudian juga yang antara lain difatwakan oleh Majelis Ulama adalah masalah minol. Ya. Ya. Diangkat, kalau saya nanti berisik rekamannya. Ya. Kayak tadi kan dijelasin ya bah tentang Bitcoin ya. Berarti itu kayak perdagangan yang nggak ada wujudnya kan ya bah. Nah sama kayak Shopee atau enggak kayak online shop ya. Berarti itu kita beli barang yang nggak ada wujudnya. Sedangkan kalau di Islam kan harus ada ijab qabul, ada ketentuannya. Itu kan masih simpang siur ya bah, hukumnya gimana gitu buat kita yang sekarang. Kalau menurut fatwa Majelis Ulama yang kemarin, Bitcoin itu diharamkan karena sifatnya kayak gitu itu tadi. Tidak ada wujudnya. Jadi nggak jelas, ya kan? Karena nggak jelas, takutnya ada unsur penipuan, gitu loh. Maka lebih baik jangan. Maka Majelis Ulama mengatakan tidak diperbolehkan, termasuk juga pinjol, pinjaman online itu kalau yang sifatnya riba tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang sifatnya syariat, misalnya untuk dengan pola mudharabah, dengan pola ariyah, ya ijarah itu boleh. Gitu. Kalau kayak pinjol kan beberapa kemarin ada yang emang kan dia ada yang ilegal dan ilegal ya. Nah kemarin juga kan sempat ada berita banyak kalau yang ilegal itu udah nggak adain kan. Berarti tapi masih ada orang yang memiliki utang sama si pinjol itu dia hukumnya gimana bah, harus dibayar, tetap harus dibayar atau enggak, emang dia harus bayar kan biasanya kalau itu ada ribanya ya, ada bunganya, itu gimana bah? Yang jelas mau pinjol maupun yang biasa, kalau sifatnya ada ribanya ya tentu nggak boleh ya. Mau bantu susah ya. Kalau yang sifatnya ada ribanya, mau pinjol ataupun bukan pinjol, tetap nggak boleh. Jadi kalau pertanyaannya udah terlanjur ngutang terus kemudian tidak diperbolehkan lagi, lalu yang udah terlanjur ngutang ya bayar dong, tetap bayar, cuman jangan perhitungkan ribanya, karena utang itu tetap aja harus merupakan suatu tanggungan kita. Bukan berarti kan saya kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau kita ngutang sama seseorang lalu orang itu meninggal, apakah lalu kita teriak merdeka gitu kan? Enggak, malah kita bersyukur alhamdulillah dia mati. Orang mati dia alhamdulillah, kurang ajar banget, alhamdulillah dia mati gitu kan. Saya jadi nggak perlu banyak ya, kembali kepada moralitas kita, kan masih ada saudaraan ya kan. Jadi artinya ketika seorang meninggal itu ada saudara yang mengatakan siapa yang masih ada kaitan utang, itu bukan hanya selalu utang dong, piutang juga. Jadi bukan berarti yang punya utang sama dia gara-gara dia mati mengucapkan alhamdulillah. Kenapa nggak dari kemarin gitu, gue udah deg-degan. Udah deg-degan ditagih-tagih, untung dia mati. Oh mati untung, iya kan. Jahil amat itu orang. Oke, jadi selain pinjol juga tadi itu apa namanya, minol. Minol apa sih? Minor mah ada lagu. Minuman beralkohol. kemarin ada bilang minum semua. Minuman beralkohol. Jadi jelas itu ya, minuman beralkohol itu termasuk yang haram. Yang ditekankan oleh Majelis Ulama karena ada kecenderungan pemerintah itu apa namanya, seolah-olah minol itu merupakan salah satu sumber pendapatan gitu. Itu yang dicegah.
jangan sampai nanti minol jadi merebak dalam rangka cari duit. Islam kan duit itu kan bukan untuk ditumpuk-tumpuk, tapi untuk mengelola ininya aja, seperlunya aja. Kita nggak diminta untuk numpuk-numpuk uang sampai apa namanya harta berlimpah-limpah, nggak habis 7 turunan gitu ya. Kesian yang turunan ke-8 kebagian katanya. 7 turunan doang ya kan. Nah, saya suka ngomong tuh, saya sebenarnya orang kaya dulu, kakek saya itu orang kaya raya ya kan, hartanya nggak habis 7 turunan, cuman saya keturunan ke-8 dan nggak kebagian jadinya. Udah keburu habis. Oke, saya kira satu pertanyaan lagi, silakan, karena kita nggak perlu terlalu banyak. Nanti juga saya bingung waktu edit kepanjangan juga, kamu nonton cuma 1,5 menit sama aja bohong. Saya panjang-panjang juga nggak ada gunanya. Oke, ada lagi? Silakan, Mimi. Ada nggak? Oper lagi. Abah, tadi kan kata Abah kan ada peraturan yang tidak tertulis, itu kan peraturan yang berlaku di masyarakat kayak adat istiadat gitu ya kan. Tapi kadang kan Bah ada peraturan adat yang apa ya, yang nggak sesuai sama syariat Islam gitu. Itu kita nyikapinnya harus gimana Bah? Soalnya kan kalau nggak diikutin kadang orang tua dulu tuh suka ngomong, tapi kan secara agama itu nggak boleh gitu Bah, atau secara hukum di Indonesia juga nggak boleh gitu. Itu gimana Bah? Dalam Al-Quran disebutkan jika orang tua kamu menyuruh kamu untuk melakukan suatu perbuatan yang katakanlah durhaka pada Allah, tidak boleh diterima, tapi sampaikanlah dengan cara yang bijak. Enggak seperti banyak ajaran sekarang nih, hati-hati milih aliran, hati-hati milih guru ngaji, karena banyak orang yang begitu habis pengajian kemudian salaman sama orang tuanya aja, kemudian tangannya langsung dicuci. Ada yang seperti itu, nggak mau dianggapnya orang tuanya itu najis. Lo lahir dari dia, kurang ajar amat najis, ya kan? Kata orang tuanya tahu begitu mah kecil aja gue bebesin ke got. Udah gede bilang bapaknya najis, ya ada yang kayak gitu. Hati-hati lo milih guru ngaji. Islam mengatakan ketika orang tua kamu itu sudah mulai berusia lanjut, jangan sekali-kali walatan harhuma, walatakullahuma ufin, jangan ngomong nggak boleh. Ngomong itu udah durhaka gitu. Walatan harhuma, jangan bentak-bentak. Ini anak kadang-kadang kurang ajar sama orang tuanya, apalagi pada apa namanya sama orang tua perempuan, berani banget. Oh kalau saya mau ajakin berantem, bodoh amat, kalah nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh anak kayak gitu, ya. Kenapa? Jadi artinya kalau orang tua mengajarkan kita sesuatu yang kita tahu bertentangan dengan hukum agama Islam, apalagi dalam Islam sudah disebutkan akan menjurus kepada kemusyrikan, sampaikanlah penolakan, tapi dengan cara yang bijaksana. Nggak boleh kasar, nggak boleh mentang-mentang. Biar gimana juga mereka adalah yang membuat kita ada di dunia ini. Ya kan, mereka juga yang membuat kita jadi bisa sehat. Ya, coba kalau orang tua jahil, kecil kamu tuh taruhin bantal juga mati kau. Lagi masih merah gitu, maknya jahil taruhin aja bantal di atasnya. Selesai, mana bisa gede, begitu aja udah selesai. Jadi jangan, apalagi kemudian orang tua ibu yang melahirkan. Ada anak tuh kasus gara-gara nggak dibeliin motor sama ibunya dianiaya, ibunya dibunuh. Motor, malah juga dia dong yang ngasih ibunya motor biar ibunya gaya kan, dibeliin motor gitu. Masa ibunya nggak mau sanggup beliin motor malah dianiaya. Kembali kepada akhlak kita masing-masing. Makanya ya harus dibekali dengan iman, dibekali dengan ilmu agama, tapi juga tolong lihat-lihat yang ngajarin siapa. Jangan sampai nanti kita dibawa apa namanya ke arah yang aneh. Banyak ini pondok-pondok pesantren juga yang harus diwaspadai sekarang ini. Ada pondok pesantren itu yang kemarin itu
yang mengatakan, ketuanya lagi ya, kiainya yang mengatakan katanya di Ka'bah itu ada patung apa namanya Yesus sama Bunda Maria. Itu ngapain? Apa? Udah jelas-jelas nggak mungkin lah itu, bertentangan. Terus kemudian jangan takut murtad deh, loh murtad jangan takut. Ya, macam-macam lah itu kiai lo yang ngomong loh. Jadi jangan kita asal ini deh belajar sama guru yang memang apa ya, yang ilmunya bagus dan kemudian lurus ya. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi kemudian mereka entah jadi apa ya, jadi agen-agen dari mana gitu, akhirnya mah di pembusukan dari dalam. Islam itu dirusak dari dalam. Dari luar udah jelas banyak orang yang pengen menghancurkan, tapi kalau dari makanya yang namanya munafik itu fidarkil asfal minan nar. Kenapa? Karena nggak ketahuan. Orang munafik kan nggak ketahuan. Dalam zaman Rasulullah aja ada orang munafik itu kalau ketemu Rasulullah, ketemu Muslim, mereka mengatakan saya sejalan dengan kamu, saya adalah seiman dengan kamu, gitu ya. Begitu dia berpisah dengan orang-orang Muslim, berpisah dengan Rasulullah, ketemu sama temennya, gue cuma ngeledekin doang, bercanda doang gue, biar daripada GR. Ini kurang ajar tuh. Ini orang-orang munafik seperti itu. Makanya Allah itu mengatakan orang-orang munafik itu adalah di dasar neraka, karena mereka karuan kalau musuh mah ketahuan, ya kan? Tapi kalau munafik kan nggak ketahuan, menohok kawan seiring, musuh dalam selimut, ya kan? Apalagi menggunting dalam lipatan, banyak tuh istilah-istilahnya tuh. Artinya nggak ketahuan tapi mereka sangat berbahaya bagi kita, cuman nggak ketahuan. Kita sangka teman, ya serigala berbulu domba, pura-pura jadi domba padahal mah serigala kan gitu ya. Musang berbulu ayam, seolah-olah dia ayam padahal dia musang kan gitu. Oke, jelas ya yang saya sampaikan, karena ini hanya mengulang-ulang yang sudah ada, dan yang paling penting adalah kita ketemu di sini adalah untuk silaturahmi. Daripada satu semester ya sama sekali nggak pernah ketemu. Apakah nanti akan ada lagi? Saya kira lihat sikon lah. Apakah nanti di semester di kuliah ke 15 perlu lagi? Kita lihat nanti apa perlu atau enggak. Yang jelas dari 1 sampai 6 ke 7 seperti ini saya sudah buktikan ya, 3 daring, 3 podcast, 1 ketemu. Baik, saya kira demikian saja tanya jawab atau bahasan kita pada hari ini, karena hanya mengulang-ulang ya, mudah-mudahan menjadi refresh lagi ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya udah hampir 1,5 jam, karena kita mulai tadi kan pas abis zuhur. Iya, Bang. Ya.